Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi ekonomi kelas 10. Dan sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lovin, saya kelas 10-3 dan nomor absen saya 24. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bank, penggadaian, dana pensiun, dan dana asuransi. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berperan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dipinjamkan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dan saya akan menjelaskan beberapa fungsi utama bank itu. Yang pertama ada fungsi intermediasi. Bank menghubungkan antara pihak yang memiliki dana atau nasabah tabungan dengan pihak yang membutuhkan dana nasabah kredit. Yang kedua itu ada fungsi penyimpanan. Bank menyediakan layanan penyimpanan uang dalam bentuk tabungan dan deposito yang memberikan keamanan dan keuntungan bagi nasabah. Dan yang ketiga itu ada fungsi pemberian kredit. Bank memberikan pinjaman kepada individu, perusahaan, atau instansi lain dengan bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Yang keempat, yaitu fungsi penyebaran resiko. Dalam mengelola dana dari berbagai nasabah, bank dapat menyebar resiko keuangan sehingga tidak terpusat pada suatu entitas. Yang kelima, ada fungsi penggandaan uang. Bank memiliki kemampuan untuk menciptakan uang melalui proses pencetakan uang primer yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Yang keenam, ada fungsi layanan keuangan. Bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, kartu kredit, dan lainnya sebagainya untuk memudahkan aktivitas keuangan nasabah. Lalu saya akan menjelaskan beberapa manfaat penting yang dimiliki bank dalam perekonomian, antara lain yang pertama ada penghimpunan dana, yang kedua ada pemberian kredit, yang ketiga ada keamanan dana, yang keempat ada pembayaran dan transaksi, dan yang kelima ada investasi, yang keenam ada pengelolaan risiko, dan yang ketujuh ada pengembangan ekonomi. Lalu sejarah atau asal-usul bank. Bank telah ada sejak zaman kuno, namun bentuk modernnya mulai berkembang pada abad ke-17 di Eropa. Bank pertama yang mirip dengan bank modern didirikan di Italia pada abad ke-14. Tujuan bank mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan akses keuangan kepada masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang keempat ada jenis bank. Terdapat beberapa jenis bank, antara lain bank komersial, bank investasi, bank sentral, dan juga bank dan bank kreditan rakyat. Lalu saya akan menjelaskan jenis bank itu. Terdapat beberapa jenis bank, antara lain bank komersial, bank investasi, bank sentral, dan bank kreditan rakyat. Lalu ada produk simpanan bank. Produk simpanan bank meliputi tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan rekening giro. Yang keenam, lembaga bukan bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang tidak memiliki izin bank, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan. Yang ketujuh,
perbedaan bank syariah dan bank umum. Bank syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam dalam operasinya seperti larangan bunga dan investasi dalam bisnis yang sesuai dengan syariah. Lalu ada bank umum menggunakan sistem bunga dalam operasinya dan tidak terikat dengan prinsip syariah. Lalu berikutnya ada regulasi bank umum. Bank umum diatur oleh otoritas keuangan setempat seperti bank sentral dan badan pengawas keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan berikutnya ada contoh bank. Beberapa contoh bank terkemuka di dunia. Ada Bank of America, ada Bank Mandiri di Indonesia, dan juga lain-lainnya. Lalu kita akan lanjut lagi ke materi penggadaian. Kita sudah masuk ke materi penggadaian. Apa sih arti penggadaian itu? Ternyata penggadaian adalah kegiatan pemberian pinjaman dengan jaminan barang berharga, di mana peminjam memberikan barangnya sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman. Lalu ada peran dan tujuan penggadaian apa aja sih? Yang pertama, peran memberikan akses keuangan kepada masyarakat dengan jaminan barang berharga. Yang kedua itu ada tujuan memberikan pinjaman yang aman dan terjamin dengan jaminan barang serta membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mendesak. Yang ketiga ada kegiatan yang dilakukan dalam penggadaian. Kegiatan yang dilakukan dalam penggadaian meliputi penilaian barang jaminan, penentuan besaran pinjaman, pembayaran bunga, dan penyelesaian kembali pinjaman. Yang keempat, barang yang digadai itu apa aja sih? Barang yang digadai dapat berupa emas, perhiasan, kendaraan bermotor, elektronik, dan barang berharga lainnya. Yang kelima ada jenis penggadaian. Terdapat berbagai jenis penggadaian seperti penggadaian konvensional dan penggadaian syariah. Yang keenam, perbedaan penggadaian konvensional dan syariah. Penggadaian konvensional menggunakan sistem bunga dalam perhitungan keuntungan, tidak terkait dengan prinsip syariah. Lalu penggadaian syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau profit sharing dan tidak melibatkan bunga dalam transaksi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Yang ketujuh, syarat penggadaian. Syarat umum dalam penggadaian meliputi identitas yang sah, barang jaminan yang sesuai, serta persetujuan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Lalu yang terakhir ada manfaat penggadaian. Yang pertama, memberikan akses keuangan yang mudah dan cepat. Yang kedua, memberikan solusi finansial dalam situasi darurat, membantu masyarakat dalam memperoleh dana tambahan dengan jaminan barang berharga. Selanjutnya kita akan masuk ke materi dana pensiun. Nah, kita sudah masuk ke materi dana pensiun. Apa sih arti dana pensiun itu? Ternyata dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan dan diinvestasikan untuk membiayai masa pensiun seseorang atau sekelompok orang. Lembaga ini ternyata bertujuan untuk memberikan dana pensiun yang stabil dan berkelanjutan. Yang kedua, jenis dana pensiun. Terdapat beberapa jenis dana pensiun, antara lain dana pensiun pemerintah, dana pensiun perusahaan, dan juga ada dana pensiun swasta. Yang ketiga, ada syarat dana pensiun. Syarat untuk mengikuti program dana pensiun dapat bervariasi tergantung pada jenis dana pensiun dan juga kebijakan lembaga yang menyelenggarakan. Ada peran dari dana pensiun ini.
Perannya menyediakan pelindungan finansial bagi peserta pensiun setelah pensiun dari pekerjaan mereka. Yang kelima, ada prosedur dana pensiun. Prosedur untuk bergabung dalam program dana pensiun meliputi pendaftaran, kontribusi rutin, pemilihan opsi investasi, dan pencairan dana saat memasuki masa pensiun. Lalu yang keenam, ada manfaat dana pensiun. Memberikan jaminan keuangan di masa pensiun, membantu peserta pensiun untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Lalu yang ketiga, menyediakan sumber pendapatan tambahan setelah pensiun. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi dana asuransi. Yang saya jelaskan tadi ialah dana pensiun keuangan non-bank ya. Dan kita masuk ke materi dana asuransi. Dana asuransi itu apa sih? Ternyata artinya dana asuransi adalah dana yang dikumpulkan dari pembayaran premi oleh pemegang polis dan digunakan untuk memberikan perlindungan finansial dalam bentuk klaim atau risk atas resiko yang dijamin. Lalu perannya menyediakan perlindungan finansial bagi pemegang polis atau peserta asuransi dalam menghadapi resiko tertentu seperti kesehatan, jiwa, atau harta benda. Tujuannya memberikan jaminan keamanan finansial, mengurangi resiko keuangan, dan memberikan ketenangan pikiran bagi pemegang polis. Jenis dana asuransi terdapat beberapa jenis, termasuk dalam asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu adalah syarat dana asuransi. Syarat untuk memperoleh asuransi dapat bervariasi tergantung pada jenis asuransi yang dipilihnya. Umumnya, pemegang polis perlu membayar premi secara berkala dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan polis. Yang keempat, ada manfaat dana asuransi. Yang pertama, memberikan perlindungan finansial terhadap risiko yang dijamin, memberikan keamanan dan ketenangan pikiran bagi pemegang polis dan keluarganya, memastikan ketersediaan dana dalam menghadapi kejadian tak terduga. Yang kelima, ada istilah premi dan polis. Premi itu ialah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh perlindungan asuransi. Yang berikutnya ada polis. Polis itu ialah dokumen resmi yang berisi rincian tentang perjanjian asuransi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, termasuk ketentuan, cakupan, premi, dan syarat-syarat lainnya. Dan sudah cukup materi yang sudah saya jelaskan ini, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat, mengedukasi kalian, dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya saya mau minta maaf dulu karena pasti dalam video ini ada salah-salah kata, ada kekurangan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akan pamit dan tutup video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.